Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah energi nuklir. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita bahas tentang apa itu nuklir. Nuklir merupakan suatu energi yang berasal dari inti atom. Energi nuklir ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa bidang, termasuk di dalamnya adalah senjata nuklir. Beberapa negara di dunia telah menggunakan nuklir sebagai salah satu jenis senjata. Namun tentu saja ada beberapa pihak yang masih menganggap bahwa penggunaan nuklir merupakan sebuah ancaman. Pro dan kontra tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai apakah nantinya Indonesia akan menggunakan nuklir sebagai salah satu senjatanya atau tetap melanjutkan penggunaan nuklir seperti sebelumnya. Penggunaan nuklir tergantung dengan perspektif masing-masing suatu negara atau masing-masing pihak. Biasanya, penggunaan nuklir sebagai senjata dianggap sebagai sebuah kontroversi dan dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan dunia. Dalam dunia internasional, nuklir memiliki dampak yang besar bagi lingkungan beserta kemanusiaan karena dapat menjadi sebuah ancaman untuk perdamaian, keamanan, dan kestabilan tatanan global. Namun, beberapa negara masih mempertahankan penggunaan nuklir sebagai sebuah senjata untuk mengamankan negaranya. Maka dari itu, pihak-pihak internasional telah berdiplomasi dengan negara-negara yang menjadikan nuklir sebagai senjata, seperti PBB dan Badan Energi Atom Internasional, yang telah memiliki ketentuan penggunaan nuklir yang positif bagi suatu negara dan global. Kemudian, yang menjadi pembahasan adalah apakah Indonesia saat ini membutuhkan nuklir sebagai senjata untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional? Dalam menjawab hal ini tentunya diperlukan riset dan juga analisis yang mendalam tentang beberapa argumen mengapa Indonesia tidak membutuhkan nuklir dan mengapa Indonesia membutuhkan nuklir sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Berikut adalah beberapa argumen pendukung mengapa Indonesia tidak membutuhkan nuklir sebagai senjata. Indonesia telah meratifikasi perjanjian traktat non-proliferasi nuklir. Dengan begitu, tentu saja Indonesia diwajibkan untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Karena traktat NPT mengarahkan penggunaan bahan nuklir ditujukan untuk tujuan yang damai. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang mendorong perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Sehingga jika Indonesia mengembangkan senjata nuklir, maka kemungkinan besar akan terjadi perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi stabilitas regional. Pengembangan senjata nuklir membutuhkan investasi finansial dan sumber daya yang tidak sedikit. Perkembangan tersebut pasti sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, lebih baik Indonesia menggunakan sumber daya tersebut untuk membangun ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, berikut adalah beberapa argumen pendukung yang menyatakan mengapa Indonesia membutuhkan senjata nuklir. Yang pertama adalah untuk keamanan dan pertahanan diri. Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara tropis yang tentunya memiliki banyak sumber daya yang strategis. Dalam situasi ini, senjata nuklir tentu bisa dianggap sebagai bentuk pertahanan dan penjagaan terhadap kedaulatan dan keberlanjutan negara. Yang kedua adalah pengaruh global. Seperti yang kita tahu, negara-negara yang memiliki senjata nuklir cenderung memiliki pengaruh dan kekuatan geopolitik yang lebih besar dalam panggung internasional. Bahkan, beberapa pendukung pengembangan senjata nuklir berpendapat bahwa Indonesia juga harus memiliki pengaruh serupa untuk memerankan peran yang lebih aktif dalam isu-isu global. Pemanfaatan tenaga nuklir telah lama digunakan baik di bidang industri, kesehatan, penelitian, dan pembangunan. Namun harus dipahami bahwa segala hal memiliki konsekuensi, tidak terkecuali dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Maka, Bapeten berperan dalam memberikan peraturan sehingga pemanfaatan teknologi nuklir yang semakin meluas di Indonesia memiliki jaminan keselamatan sesuai standar. Beberapa ahli pun memiliki tanggapan pro dan kontra ketika dibahas tentang pengembangan senjata nuklir di Indonesia. Seperti pada pertanyaan, mengapa Indonesia sebagai negara damai ingin mengembangkan nuklir sebagai senjata? Sebagai tambahan, Taruniati menjelaskan ada kebijakan nasional mengenai tenaga nuklir yang mengatur konsensus bersama para tataran internasional. Sebagai pengejauhan tahan, UU Nomor 10 Tahun 1997 disepakati, di mana Bapeten didirikan sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan teknologi nuklir, sehingga nuklir menjadi kawan yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tanggapan, bisa disimpulkan jika tenaga nuklir di Indonesia ada dan terus dikembangkan, tetapi bukan untuk tujuan militer negara. Nuklir di Indonesia digunakan dalam hal medis, pertanian, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian bagaimana jika Indonesia tetap bercita-cita ingin mengembangkan senjata nuklir? Bukan mustahil ke depannya Indonesia mampu menciptakan senjata nuklir. Namun sejumlah konsekuensi tentu harus diterima jika kelak Indonesia ingin memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Ada beberapa konsekuensi yang diterima jika Indonesia ingin mengembangkan senjata nuklirnya. Yang pertama, yakni menuai protes rakyat. Tentunya rakyat takut jika terjadi kebocoran dan takut menimbulkan bencana karena Indonesia adalah negara padat penduduk dengan resiko bencana alam yang besar. Yang kedua,
dimusuhi banyak negara dan berpotensi menimbulkan perang atau konflik. Hal tersebut berkaitan dengan stabilitas keamanan kawasan. Tentu saja, jika Indonesia bersikukuh mengembangkan senjata nuklir, maka negara-negara di sekitar kawasan ASEAN atau negara-negara dengan power besar akan menekan penggunaan nuklir tersebut. Yang ketiga, pertahanan Republik Indonesia akan semakin kuat. Tentu saja hal tersebut bisa terjadi apabila Indonesia berhasil dengan sukses mengembangkan senjata nuklir di negara Indonesia. Dengan catatan, Indonesia dapat mengembangkan senjata nuklir yang tidak mengancam keamanan perdamaian dunia. Nah, udah man itu. Ini kayak percakapan sama recording. Lanjut. Dengan begitu, apa dilema yang akan dihadapi oleh Indonesia? Terlepas dari mampu atau tidak mampunya Indonesia dalam membuat senjata nuklir, pembuatan senjata nuklir di Indonesia tetap dilarang oleh perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat negara-negara di Asia Tenggara yang telah disetujui pada 15 Desember 1995, yakni Traktat Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, oleh semua negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dilansir dari situs resmi ASEAN, traktat tersebut juga merupakan komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Hal tersebut menjadi bentuk kontribusi dan komitmen suatu negara terhadap perdamaian dan keamanan internasional.